Nah, ini tanda apa? Yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tanda plus atau minus itu bukan berarti kalau minus itu kecil begitu delta U-nya, bukan, tetapi berhubungan dengan arah energinya atau perpindahan energinya kemana gitu. Jadi ini penurunan ini ya maksudnya ya. Jadi jika delta U-nya positif berarti sistem ada kenaikan suhu. Tetapi jika delta U-nya negatif berarti sistem ada penurunan suhu ya ini ya maksudnya ya. Tipe ya. Begitu juga dengan Qi. Jika tandanya plus berarti sistemnya itu mendapatkan kalor dari lingkungan atau panasnya berpindah dari lingkungan ke dalam sistem. Jadi seperti tadi yang kompor apa yang panci kita panaskan atau beker gelas yang kita panaskan, maka kinya akan positif karena kinya berpindah dari lingkungan ke sistem ya atau sistem mendapatkan kalor. Tetapi kalau yang tadi misalkan kopi panas kita taruh di atas meja, maka kinya akan negatif karena panasnya dilepaskan oleh sistem ke lingkungan. Ya, begitu juga dengan W. Kalau W ketika dia plus, maka sistem melakukan usaha. Sistem melakukan usaha apa? Seperti tadi misalkan dalam proses yang isobarik tadi, ketika dipanaskan, maka akan ada pergeseran volume, pergeseran piston. Nah, dia berarti melakukan usaha. Nah, maka dia akan plus W-nya. Tetapi jika sebaliknya kita tekan, maka dia berarti dikenakan usaha atau usaha dilakukan terhadap sistem. Kalau kita tekan, nah itu bedanya ya. Jadi sekali lagi untuk energi ini adalah suatu besaran yang vektor. Jadi dia memiliki arah. Jadi plus minusnya itu adalah menunjukkan arah dari energi itu. Oke, ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke contoh-contoh aplikasi termodinamika. Kalau yang ini seperti rumus-rumus yang rumit ini, kemungkinan besar kalau hanya untuk ulangan harian di sekolahan atau ulangan akhir tahun itu ya, tidak akan keluar ya. Kecuali kalau kalian ikut Olimpiade Fisika, biasanya ini dipakai rumus-rumus ini. Karena itu tidak saya sampaikan karena memang kemungkinan besar tidak akan dikeluarkan. Biasanya yang dikeluarkan ya yang sederhana-sederhana tadi. Hanya menggunakan prinsip delta U-nya sama dengan nol, kemudian yang satu Q-nya yang sama dengan nol gitu ya. Ini nanti saya share ke admin ya untuk PPT dan juga untuk videonya. Oke, ini yang kedua adalah yang berikutnya adalah hukum kedua termodinamika ya. Di dalam hukum kedua termodinamika itu menyatakan bahwa kalor atau panas itu akan mengalir secara spontan dari benda panas ke benda dingin, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda dilakukan pemaksaan usaha luar. Jadi, kecuali dikenakan usaha tambahan, maka tidak akan mengalir dari benda yang dingin ke benda yang panas. Selalu dari benda panas ke benda dingin. Jadi kalor itu akan selalu mengalir dari benda panas ke benda dingin. Selama tidak ada usaha tambahan, ya. Kalau ada usaha tambahan, ya bisa jadi dari dingin ke panas. Bisa ada perpindahan kalor. Oke, ini yang contohnya ya kalau kita campurkan air panas sama air dingin, maka dia akan suhunya menjadi akan tengah-tengah ya, akan menjadi hangat atau akan menjadi suhu ruang. Nah, di sini sebenarnya perpindahan kalornya itu dari air yang panas ke air yang dingin. Jadi air yang dingin tadi dia akan menerima kalor dari air yang panas.
Jadi ini formulasi Kelvin Planck ini kurang lebih intinya bahwa tidak bisa kita itu 100% dari mesin kalor itu berubah menjadi usaha mekanik itu tidak mungkin. Jadi kalau misalkan dalam sepeda motor tadi kan dari pembakaran atau dari pembakaran bahan bakar ya. Pembakaran bahan bakar ini kan menghasilkan panas ya, dan dia kan menghasilkan gerak. Itu tidak mungkin bisa dirubah 100% menjadi gerak ya. Pasti ada energi yang lepas atau energi yang hilang. Buktinya apa? Buktinya kalau kita naik sepeda motor, itu kira-kira udara di sekitar mesin itu ikut panas enggak? Ikut panas pasti ya. Enggak mungkin udara yang di dekatnya mesin itu tetap dingin. Nah, itu membuktikan bahwa ada panas yang keluar dari mesin itu ke lingkungan sekitar. Nah, panas yang keluar dari lingkungan sekitar ini artinya panasnya tidak 100% dirubah menjadi usaha mekanik, tidak 100% dirubah menjadi gerak ya. Kalau Clausius ini intinya dia tidak mungkin kita memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Jadi kebalikannya maksudnya, kebalikannya dari yang kalor mengalir secara spontan dari panas tadi. Jadi kita tidak mungkin bisa membuat benda ya, mesin yang hanya memindahkan energi panas dari dingin ke panas tanpa ada usaha mekanik. Itu maksudnya seperti ini. Jadi pasti ada gerak yang dihasilkan nanti atau ada gerak yang dibutuhkan. Jadi berdasarkan dua teori tadi, maka akan ada efisiensi termal ya. Efisiensi termal ini adalah perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Jadi W ini adalah usaha yang dilakukan dan ini adalah kalor yang diserap ya. Semakin besar efisiensi, maka mesin itu akan semakin bagus. Jadi kalau kita tahu misalkan mesinnya F1 itu atau mesinnya MotoGP, kenapa dia mahal? Salah satunya karena dia efisien sekali. Efisiensinya dia sangat tinggi, melebihi dari mesin-mesin yang ada di pasaran. Sehingga dia perubahan energinya itu sangat efektif. Ini, ini disebut juga dengan Carnot Circle ya, atau dengan proses merja mesin, mesin Carnot. Nah, ini siklus Carnotnya langsung kita gambar aja. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah proses dari atau gambar dari sebuah piston mesin ya, entah itu pistonnya mobil atau pistonnya sepeda motor. Jadi di sistem atau siklus Carnot itu ada 4 langkah. Langkah pertama adalah proses pemuaian isotermal. Jadi terjadi perubahan volume, tetapi tidak terjadi perubahan suhu. Di sini, jadi Q-nya dia akan menghasilkan perubahan volume. Karena itu ada pemuaian. Kemudian ada pemampatan. Di sini dari setelah dimuaikan ada proses adiabatik. Jadi tidak ada penambahan kalor lagi. Penambahan kalornya ada di sini. Tetapi ada perubahan volume di sini. Dan yang langkah ketiga adalah proses pemampatan isotermal. Jadi isotermal lagi tidak ada perubahan suhu, adanya perubahan volume lagi. Dan yang terakhir adalah adiabatik. Lah, ini geraknya ini, gerak piston ini nanti akan dikonversi menjadi gerak motor ya. Jadi akan dikonversi oleh gear, dia akan menjadi geraknya roda.
Jadi dalam sebuah mesin sepeda motor ini terjadi 4 langkah siklus ini ya. Jadi ada isotermal dulu, kemudian adiabatik, setelah itu isotermal lagi, kemudian adiabatik lagi. Ini efisiensinya dari mesin Carnot. Jadi efisiensinya bisa dihitung dari perbandingan suhu akhir dengan perbandingan suhu awal ya. Nah, ini kita lihat kalau suhu awal dan suhu akhirnya adalah selisihnya sedikit, misalkan T2-nya adalah 40 misalkan ya. Misalkan ini T1-nya adalah 38. Maka akan kecil ya ini ya. Semakin kecil, maka dia suhu apa efisiensinya akan semakin besar. Jadi efisiensi itu tidak mungkin lebih dari satu ya. Jadi efisiensi atau N ini efisiensi itu tidak mungkin ya boleh nulis ya. Lebih besar gini ya, lebih besar dari satu. Jadi dia maksimal itu satu ya. Kapan terjadi ini satu? Oh, maaf. Oh, berarti kalau perubahannya lebih besar ya. Oh iya, berubah. Semakin besar perubahannya berarti efisiensinya semakin tinggi ya, kebalik ya. Jadi kalau misalkan selisihnya lebih jauh, misalkan T2-nya 40, T1-nya 20, nah maka dia ini akan lebih kecil hasilnya, sehingga efisiensinya lebih besar. Jadi semakin mendekati satu, efisiensi itu semakin bagus ya. Dari sini, dari perumusan ini, berarti semakin tinggi perubahan suhunya, maka perubahan kalornya semakin besar. Karena itu, karena perubahan kalornya semakin besar, berarti mesinnya itu akan semakin bagus. Di sini Q1 kan dirubah oleh mesin kalor menjadi Q2. Semakin tinggi efisiensi mesin kalornya, maka dia Q2-nya akan semakin besar. Iya, kalau dalam mesin ini berarti semakin efektif pembakarannya ya. Semakin efektif pembakarannya, maka akan semakin bagus kerja mesinnya. Tentunya juga berhubungan dengan bahan bakar ya. Kalau kita tahu bahwa di bahan bakar itu ada yang namanya RON ya. Pernah dengar? Pertalite misalkan dia adalah RON 90. Pertamax itu adalah RON 92. Kalau Pertamax turbo kalau tidak salah 96 ya atau 94. Nah, apa sebenarnya RON ini ya? Ada yang tahu? Ada yang suka otomotif? Silakan open mic yang tahu atau bisa ketik di chat. Oh, ada yang ketik ini. Oh, tidak tahu Mbak Aurelia. Oke, RON ini dari kata O-nya ini adalah oktan ya. N-nya ini adalah number ya. Jadi oktan number ya. R-nya saya lupa singkatannya apa. Intinya bahwa RON ini adalah bilangan oktan. Bilangan oktan itu apa? Bilangan oktan itu berasal dari oktana ya. Kalau kalian belajar kimia di senyawa karbon, di situ kan ada heksana, oktana, metana ya, golongan alkana ya, efisiensi bensin. Oke. Nah, kenapa kok pakai oktan number? Jadi dari golongan alkana itu, dari etana, metana, butana, heksana, dan yang lainnya, dan alkana yang lain. Nah, oktana ini
nilai karbon pembakarannya adalah, mohon maaf, nilai kalor pembakarannya adalah paling tinggi. Jadi oktana ini yang paling tinggi nilai kalor pembakarannya. Jadi dia paling efektif ketika dibakar. Dia akan menghasilkan panas yang jauh lebih besar daripada alkana yang lain. Jadi kalau misalkan RON 90, berarti bahan bakar tersebut itu sama dengan 90%-nya oktana. Jadi kemampuannya untuk menghasilkan energi atau ketika dia dibakar, efektivitasnya itu sama dengan 90%-nya oktana. Kalau RON 92, berarti dia 92% mirip oktana atau hampir sama dengan oktana. Jadi eh, kalau yang digunakan di media apa di bahan bakarnya untuk di dunia balap ya seperti F1 atau MotoGP, itu biasanya ROM-nya itu sudah 100 atau hampir mendekati 100 ya. Karena memang dibutuhkan yang efektif sekali. Jadi bahan bakarnya memang bukan bahan bakar biasa. Jadi hampir mendekati oktana ya, persis oktana. Nah, itu yang disebut dengan oktan number ya. Jadi semakin besar oktan numbernya, maka dia akan semakin dekat dengan oktana, kemampuan menghasilkan energinya. Semakin dia mendekati oktana, kemampuan menghasilkan energinya, berarti dia semakin besar energi yang dihasilkan dari pembakarannya. Karena itu harganya juga beda ya antara RON 90, RON 92 sama RON 94 kan beda harganya. Lebih mahal ya yang untuk RON 94, 92. Jadi itu ada hubungannya ke sini ya. Ketika dia menggunakan apa RON 90 misalkan, maka Q2-nya atau panas yang dihasilkan itu tidak akan sebesar ketika dia menggunakan RON 92, pasti akan lebih besar ini. Jadi selain efisiensi itu berhubungan dengan konstruksi mesin, juga berhubungan dengan bahan bakar. Reset octane number, oke, terima kasih Mbak Sihab atau Mas Sihab ini ya. Karena Sihab itu marga ya, marga dalam Arab ya. Bisa cowok, bisa cewek. Ini contoh soalnya mesin Carnot. Oh, ini efisiensinya 100% ya. Kenyataannya tidak ada ya mesin yang efisiensinya 100% ya. Ya ini namanya soal ya, enggak apa-apa ya kita anggap aja benar ya. Oke, sebuah mesin Carnot dengan efisiensi 100% bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah 400 K, maka usaha yang dihasilkan adalah, berarti di sini ada T2 ya, sedangkan di sini adalah T1 ya. Ini tadi rumus efisiensinya ini ya. Karena diketahui dalam persen, berarti kita kalikan 100% ya. Atau sebenarnya nggak usah dikalikan, nggak apa-apa. Kalau kita tahu 100% itu kan maksud 100% itu kan berarti 100/100 ya. Berarti dia sama dengan satu. Artinya N sama dengan 1 min T2 per T1. Berarti 1 sama dengan 1 min T2 per T1. Oh, yang ditanyakan apa ini?
Hmm. Berarti efisiensi itu bisa dari T1, bisa dari Q ya. Berarti N bisa dari 1 min Q2 per Q1. Sebenarnya pakai rumus ini aja. Karena N-nya sama ya, pasti N-nya sama, berarti langsung 1 min T2 per T1 sama dengan 1 min Q2 per Q1 ya. Sehingga di sini T2 per T1 sama dengan Q2 per Q1. Ini kan sama-sama satu. Ketika ini dipindah ke sini, dia jadi min ya. 1 min 1, 0 kan. Min T2 per T1 sama dengan min Q2 per Q1. Karena sama-sama min, berarti minnya bisa dihilangkan. Bisa kita kalikan min 1, ini kita kalikan min 1 kan jadi hilang. Sehingga jadinya T2 per T1 sama dengan Q2 per Q1 ya. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah, maka usaha yang dihasilkan adalah, sedangkan W di sini, W tadi adalah yang ditanyakan W ya, ini yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan adalah, berarti yang ditanyakan adalah W. Sedangkan W sendiri ini akan sama dengan Q1 min Q2. Balik, Q2 min Q1. Q1 min Q2. Jadi W sama dengan Q1 min Q2. Q1-nya adalah 600 Joule. T2-nya tadi adalah 600 Kelvin. 400 ya. T2-nya 400 Kelvin, T1-nya 600. Berarti ini kalau kita masukkan dia menjadi 400 per 600 sama dengan Q2 per 600 ya. Maka Q2-nya, kalau ini kita pindah ke sini, berarti 600 per 600 1 ya. Berarti Q2 sama dengan 400 Joule. Berarti B-nya sama dengan Q1 per Q2 min Q2. Q1-nya adalah 600 Joule, Q2-nya adalah 400 Joule. Berarti W-nya sama dengan 200 Joule. Ini kalau dengan cara seperti ini tidak bisa diselesaikan karena nanti dia akan apa? -1 dikurangi 1, dia akan menjadi 0 ya. Karena itu langsung aja diperbandingkan antara T2 per T1 dengan Q2 sama dengan Q2 per Q1. Jadi langsung menggunakan perbandingan ini T2 per T1 sama dengan Q2 per Q1. Nah, maka di sini nanti ketemu Q2-nya berapa? Ketika ketemu Q2-nya, maka
Bisa kita hitung W-nya dari W sama dengan Q1 min Q2. Bentar ada chat. Kali silang bisa, Pak. Oh ya, bisa kali silang ya. Ya, kalau kita kali silang tadi, ini ya, maksudnya Mbak Sihab itu ini, yang kita kali silang. Sebentar, saya tak cari tempat. 400 per 600 sama dengan Q2 per 600 yang ini. Nah, ini kita kalikan ke sini memang. Sehingga Q2 sama dengan 600 dikali 400 per 600 ya. Karena itu Q2-nya sama dengan 400. Oh, laki-laki saya, Pak. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Karena kan tidak ada gambarnya ya. Ya, mohon maaf Mas Yaf ya. Dan tidak ada nama depannya. Kalau ada nama depannya, misalkan Ahmad Sihab, ya, kan pasti bukan perempuan itu. Jadi yang muncul di layar saya hanya Sihab saja gitu. Jadi ini contoh soal mengenai mesin Carnot ya. Jadi ini mesin pendingin. Jadi kalau dalam mesin pendingin yang perlu kita perhatikan adalah ini ya. Jadi kalau tadi mesin Carnot tadi adalah merubah panas menjadi gerak, W-nya itu sama dengan Q1 min Q2, maka kalau di sini Q1-nya akan sama dengan Q2 plus W ya. Jadi harus dilakukan usaha supaya bisa memindahkan kalor dari sumber dingin ke sumber panas. Kenapa? Karena tadi, oh memang nama depannya Sihab. Oh maaf, maaf, maaf. Karena setahu saya Sihab itu marga biasanya ya, dan ada di belakang. Ya maaf, maaf. Saya yang kurang tahu ya mengenai jenis-jenis apa nama-nama Arab. Keturunan Arab ya Mas Sihab ini. Karena saya kan ini di Pasuruan. Di Pasuruan ini juga lumayan banyak orang Arabnya ya. Orang Arabnya juga lumayan banyak. Dan yang saya tahu, Sihab itu adalah marga, biasanya di belakang gitu. Eh, baik, ini kita lanjut di pertemuan berikutnya ya untuk mesin pendingin ya. Karena waktunya sudah habis. Nanti jadi kita sampai di mesin pendingin, tinggal entropi nih, dan lanjut ke materi selanjutnya. Kalau nama saya Vander, loh, ini baik. Vander Nul, Mas Kamil. Kalau Kamil ini pasti cowok ya, atau cewek? Salah lagi nanti saya. Sudah selesai ya, Mbak Ingrid. Betul, Mbak ya, Mbak Ingrid itu. Kamil ya cowok. Ya, kalau Vander, saya yakin cowok ini, Vander Noel ini ya. Mbak Ingrid, iya cewek, ternyata betul. Baik, terima kasih semuanya, teman-teman. Semoga sehat selalu, tetap semangat belajar ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.